Oh, wis ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kebahasaan. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Terdapat berbagai kisah unik mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Inilah sejarah perkembangan bahasa Indonesia dari zaman kerajaan hingga kini. Yang pertama, era kerajaan awal. Asal-usul bahasa Indonesia dapat ditelusuri kembali ke bahasa Melayu kuno. Bahasa ini muncul sebagai bahasa sastra di istana-istana kerajaan di sepanjang Selat Malaka, termasuk Kesultanan Johor dan Malaka. Prasasti paling awal yang diketahui dalam bahasa Melayu kuno berasal dari abad ke-7. Contoh dari penemuan ini adalah prasasti Kedukan Bukit yang dikaitkan dengan Kekaisaran Sriwijaya. Selama periode ini, bahasa Melayu kuno berfungsi sebagai lingua franca atau bahasa penghubung. Bahasa ini memfasilitasi komunikasi dan perdagangan di seluruh kepulauan yang beragam. Selanjutnya yang kedua, era kolonial dan kelahiran bahasa Indonesia. Bahasa Melayu terus berfungsi sebagai bahasa perdagangan dengan adanya kedatangan kekuatan kolonial Eropa, terutama Belanda. Perusahaan India Timur Belanda atau VOC mengadopsi bahasa Melayu untuk keperluan administratif pada awal abad ke-17. Meskipun berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda, bahasa Melayu tetap digunakan di antara penduduk asli. Pada awal abad ke-20, kaum nasionalis Indonesia mengalahkan pengembangan bahasa nasional yang menyatukan. Gerakan ini mencapai puncaknya pada Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Pemuda Indonesia mendeklarasikan komitmen terhadap satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, pasca kemerdekaan dan era modern. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, bahasa Indonesia secara resmi diadopsi sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia memainkan peran penting dalam menyatukan berbagai kelompok etnis dan bahasa bangsa. Bahasa Indonesia terus berkembang dengan menggabungkan kata-kata serapan dari berbagai bahasa. Bahasa-bahasa tersebut dapat berupa bahasa Belanda, Sanskerta, Arab, dan Inggris yang mencerminkan interaksi budaya Indonesia yang kaya. Selanjutnya yang terakhir adalah masa kini. Di masa kini, bahasa Indonesia beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan globalisasi. Perkembangan ini berfungsi untuk memastikan relevansi dan vitalitasnya di dunia modern. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia telah berkembang secara signifikan dari akarnya di era kerajaan hingga saat ini. Bahasa Indonesia dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman hingga saat ini. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimulai sejak Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 dan sebagai bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36 menyatakan bahwa bangsa negara adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi yang digunakan di seluruh wilayah negara. Dan hampir semua warga negara Indonesia memahami bahasa ini. Pengertian ragam bahasa Indonesia. Menurut Basman, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Pada umumnya, pemakaian bahasa Indonesia digolongkan menjadi dua jenis, yaitu baku dan tidak baku. Seperti halnya ketika kita berada dalam situasi resmi, maka kita akan menggunakan bahasa baku, sedangkan apabila di tengah pasar atau di rumah sendiri, maka kita tidak harus menggunakan bahasa baku. Namun penggolongan di atas tidak dapat mewakili dari keseluruhan bahasa. Seperti contoh apabila ditinjau dari media atau sarannya, ragam bahasa terdiri dari yang pertama, ragam bahasa lisan dan yang kedua, ragam bahasa tulisan.
Ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap yang fonem sebagai unsur, sedangkan ragam bahasa tulisan merupakan bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan tulisan atau rangkaian huruf sebagai unsurnya. Selanjutnya, fungsi dari ragam bahasa. Adapun ragam bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai bahasa nasional. Fungsi-fungsi tersebut adalah yang pertama, menyatukan berbagai bahasa Indonesia. Yang kedua, simbol kebanggaan nasional. Yang ketiga, simbol identitas bangsa. Selanjutnya yang keempat, pemersatu antar kelompok atau etnis. Dan yang kelima, alat pemersatu adat dan budaya antar daerah. Selain itu, bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa negara. Fungsi dari bahasa negara adalah yang pertama, bahasa resmi negara. Yang kedua, simbol kebanggaan nasional. Yang ketiga, simbol identitas bangsa. Yang keempat, pemersatu antar kelompok atau etnis. Dan selanjutnya yang kelima, alat pemersatu adat dan budaya antar daerah. Selain itu, bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa negara. Fungsi dari bahasa negara adalah bahasa resmi negara. Yang kedua, bahasa pengantar pendidikan. Yang ketiga, alat komunikasi di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan. Yang keempat, alat pembangun ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian dari saya secara perkembangan kebahasaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.